رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Baik, sahabat hidup berkah channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di Ulik Narasi yang alhamdulillah ya kita dimanapun kapanpun kita berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang selalu istiqomah menjadi para pembela dan pejuang Islam hingga yaumil akhir. Baik, sahabat, sahabat hidup berkah channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam kali ini ya karena ini tapingnya malam ya. Pemirsa tentu saja menyaksikan program ini dimanapun dan kapanpun Anda berada ya. Namun tentu saja pada kesempatan kali ini kita akan bahas Recording eh, in progress. topik atau sebuah fenomena yang terjadi pada generasi milenial ya, yaitu adalah generasi strawberry. Nah, ini sebenarnya seperti apa generasi strawberry, apa yang terjadi, kenapa kok terjadi, dan sebenarnya seberapa besar dampaknya bagi peradaban, khususnya peradaban umat Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu kita akan bahasnya bersama dengan Kak Alif Ridho. Alhamdulillah, beliau sudah bergabung bersama dengan kita di ruang virtual ini. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah baik ya. Ini antara apa pencahayaan wajah dengan backgroundnya rada-rada Ya, ini generasi kontras. non strawberry. Oh, non strawberry. Tapi apa namanya rona wajahnya kayak ada strawberry strawberrynya ini. Karena temanya ya. Iya, masya Allah luar biasa. Ya, alhamdulillah sehat-sehat di sini. Di saya alhamdulillah juga sehat-sehat. Insya Allah alhamdulillah. Baik, mungkin sebelumnya sebagai pengantar Kak, dibuka atau disapa dulu kawan-kawan kita yang menyaksikan tayangan ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa mawalah. Selamat berjumpa kembali dengan pemirsa yang setia di rubrik Kulik Narasi. Pada kesempatan kali ini sama saya dan tentunya host yang keren ya, Kak Rashid yang juga membersamai kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya kita bakalan ngobrol tentang generasi strawberry. Fenomena yang mungkin sangat penting untuk tidak terlewat. Pun beberapa kejadian akhir-akhir ini ya, bulan ini atau pekan ini banyak sekali yang harus diulik, tapi kayaknya ini juga penting. Apalagi jadi bekal nanti kita, tadi kata Kak Rashid, kaitannya dengan peradaban Islam yang kita wujudkan. Oke, wah ini luar biasa ini Kak Alif ini emang sudah melanglang buana ya di kehidupan remaja. Sudah kira-kira berapa berapa puluh tahun Kak? Wow, berapa puluh tahun ya? Tanyanya berapa puluh tahun? 20 tahunan lah. Alhamdulillah. Oh, saya kira ini masih baru beberapa tahun. Kan Kak Alif usianya 18 tahun ya? Ya, yang lalu. 18. Masya Allah, ya ya baik. Ya ini karena memang topik strawberry ini menarik ya. Pada beberapa waktu yang lalu ya sebenarnya sudah agak lama ya kan diungkap oleh Profesor Renald Kasali ini kan ya. Jadi beliau yang salah satu yang membahas soal Strawberry Generation ini. Nah, sebenarnya mungkin sebelum kita masuk membahas lebih apa namanya, kita kaitkan dengan banyak hal ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan Strawberry Generation ini apa sih, Kak? Nah, karena memang
Kalau misalnya kita melihat generasi sekarang, kenapa kok generasi sekarang bukan apa namanya, plywood generation gitu, atau batang pohon jati generation atau misalnya apa ya, kayu bakar generation gitu. Nah, nah kenapa kok disebut strawberry generation? Sebenarnya apa strawberry generation itu, Kak? Ya. Ya, mungkin berawal dari riset ya, yang oleh Pak Profesor Renal Kasali disebutkan itu fenomena yang terjadi di Taiwan atau Cina daratan. Taiwan itu disebut Cina, tapi bagi orang awam itu apa dikenal dengan Cina daratan. Orang-orang Taiwan di masa sebelum mereka mengalami kehidupan yang nyaman ya, seperti hari ini, ya, mereka itu orang-orang yang pernah mengalami masa-masa sulit itu kemudian membandingkan dengan anak-anak muda di zaman kini, dan mereka menilai anak-anak muda di zaman kini, yaitu generasi milenial dan generasi zilenial, atau generasi milenial atau dan generasi Z, itu lebih banyak mereka itu bermanja-manja. Nah, dengan manja-manjanya mereka inilah kemudian ketemu satu perbandingan yang cocok. Itu ilustrasikan dengan strawberry, mana generasi hari ini yang oleh generasi sebelumnya dikatakan bermanja-manja, itu seperti fenomena strawberry yang ditanam, tumbuhin di satu tempat yang eksklusif, ya, rumah kaca atau mungkin tempat yang selalu dijaga, diawetin, ya. Kemudian uh, apa namanya, penampakan strawberry itu sendiri juga uh, lunak, lucu, uh, mungkin sebagai ikon yang disukai oleh berbagai kalangan ya, karena penampakannya yang unik, warnanya juga mencolok. Cuman ketika strawberry ini ditekan atau terjatuh atau kena benturan, itu gampang lecet atau bahkan remuk, ya, karena lunaknya permukaan strawberry. Nah, gampang lecet, remuk, dan lunak itulah yang kemudian disematkan pada karakter generasi milenial dan zilenial Z, gitu. Nah, ini kemudian yang menjadi satu pembahasan yang oleh Profesor Renal Kasali dikemukakan dalam bukunya Strawberry Generation, yang harapannya sih nanti kita bisa menemukan rumusan baku ya, bagaimana fenomena generasi strawberry ini dengan berbagai dampaknya itu bisa diatasi dengan tentunya solusi yang islami begitu. Nah, Ya. Nah, ini kan memang karena sebenarnya ketika kita melihat di generasi umat manusia ya, tentu saja, kalau generasi zaman dulu itu intinya kan, bagaimana orang-orang, tentu saja orang-orang tua kita ya, dan juga, apa namanya, orang tuanya orang tua kita, tentu saja menginginkan kehidupan di generasi setelah beliau-beliau itu, ya kehidupan yang baik kan ya. Karena memang, di masa beliau-beliau itu kan, kehidupan yang, banyak susahnya ya, banyak sengsaranya. Nah ini, jadi saya memikirkan kalau misalnya, apa namanya, eee, generasi sekarang itu misalnya, kemudian ternyata merasakan sebagaimana apa yang dirasakan oleh, orang tua atau generasi sebelum mereka itu, apakah memang, eee, harusnya mereka menjadi generasi yang lebih kuat dari sekarang? Itu kan yang sempat terbayang lah di pikiran saya. Nah, cuman memang, yang jadi pertanyaan saya adalah, eee, berarti sebenarnya ketika orang tua itu menginginkan atau memperjuangkan sesuatu yang dapat menghadirkan kehidupan yang layak atau kehidupan yang nyaman bagi, generasi anak-anaknya dan generasi setelah itu, ini sebenarnya, sikap yang tepat atau tidak sih sebenarnya gitu? Ya ini istilahnya anomali gitu ya. Nah ini gimana? ya menarik memang, akhirnya kan kita jadi mendiskusikan ya, kemunculan generasi strawberry ini apakah mendadak muncul sebagai satu konsekuensi perkembangan zaman, atau memang ada satu sebab yang semuanya itu sepakat sebab ini yang menjadikan strawberry generation ini muncul gitu.
sekali lagi ya, titik berat kita pada generasi strawberry itu adalah generasi milenial dan generasi Z, yang kalau dalam rentang waktu kelahiran mereka itu para ahli mendiskusikan dan ketemu pada tahun 1990-an atau tahun 2000-an. Itu untuk generasi milenial dan generasi Z. Yang keduanya termasuk dalam cakupan generasi strawberry. Ya. Nah, jadi kalau di awal tadi kita uh, membahas generasi strawberry itu dengan karakter manja-manja ya, lunak ya, gampang remuk gitu ya. Tapi ada sisi positifnya. Generasi strawberry itu sisi positifnya mereka itu jauh lebih terbuka, open minded terhadap perkembangan zaman dibandingkan generasi sebelumnya, orang tuanya atau orang tuanya, kakek atau neneknya itu. Selain dia open minded terhadap informasi dan perkembangan zaman, generasi milenial dan generasi Z itu juga mereka ahli dalam hal teknologi, serta sebetulnya mereka itu adalah pemain utama di zaman ini, di zaman modern, karena mereka sudah dicukupi berbagai fasilitas untuk mengembangkan potensi dan skill yang mereka ingin capai gitu. Nah, karena difasilitasi oleh zaman ya, oleh perkembangan yang ada, termasuk juga mindset parenting, mindset pengasuhan orang tua terhadap generasi strawberry ini, di mana orang tua menginginkan putra-putrinya itu tidak merasakan pahitnya kehidupan seperti mereka dulu. Ya, orang tua menginginkan semua anaknya itu tumbuh kembang dengan fasilitas yang cukup tanpa harus berlelah-lelah menggapai berbagai hal sesulit orang tuanya. Maka ini menjadi bumerang yang tadi kata Kak Rashid, seperti ada anomali, normalan dalam uh, pengasuhan. Dan memang betul, ternyata generasi strawberry ini tidak muncul dengan sendirinya, tapi karena dua hal, Kak Rashid. Yang pertama yang saya amati dari tulisan berbagai riseter, termasuk Profesor Renal Kasali, itu adalah salah asuh. Salah asuh dari orang tua yang menganggap anak-anaknya itu tidak perlu merasakan pahitnya hidup sebagaimana mereka dulu. Sehingga fasilitas kebutuhan mereka itu sudah tercukupi tanpa harus bekerja keras sama dengan orang tuanya. Itu yang pertama. Yang ini dampak buruknya adalah muncul karakter manja. Manja itu bukan mandi jarang ya, tapi mereka itu mau berusaha itu agak gimana ya, effortnya besar banget gitu. Mau menggapai gelas yang isinya air putih untuk diminum aja itu harus instruksi ke mungkin pembantu rumah tangga itu ya. Jadi tolong ambilin ini. Atau mau ganti baju itu bingung. Baju apa yang harus saya pakai untuk liburan besok? Itu bingung, nunggu instruksi atau pertimbangan dari orang tuanya. Ini semua akibat dari salah asuh. Meskipun mereka canggih dalam hal penguasaan teknologi dan perkembangan zaman terkait informasi. Kemudian yang kedua sebabnya adalah mereka generasi strawberry, kenapa mereka itu lemah, gampang rapuh, dikit-dikit healing, dikit-dikit pengobatan. Ya kalau yang diobati kayak flu ya atau sakit fisik, ini yang diobati ini sesuatu yang katanya dengan mental ya, dan sesuatu yang dikaitkan dengan mental itu harus ahli mental sebetulnya yang punya kuasa untuk menentukan pribadi ini sakit atau tidak gitu ya. Nah kemudian sebab yang kedua yang membuat generasi strawberry ini adalah kesalahan dalam diagnosa diri atau false of self diagnose. Jadi mereka itu generasi strawberry ya, generasi milenial dan generasi Z itu terlalu terburu-buru mendiagnosa dirinya itu tertekan. Terlalu terburu-buru mendiagnosa dirinya itu mengalami pressure ya, suatu kondisi yang tidak ideal bagi mereka, lalu mereka bilang ini berat banget. Dan ini didukung juga ya, kalau di Indonesia yang sempat viral itu di Twitter, ada salah satu cuitan mahasiswa baru yang dia itu nggak siap dengan beban mata kuliah yang ditempuh di jurusannya, kemudian dia nge-tweet ya, ujung-ujungnya dia itu minta hak untuk
ada waktu rehat, tidak kuliah sekian waktu lamanya, dan orang-orang khususnya orang tua itu harus juga mengetahui kalau dirinya itu sedang pressure, sedang tertekan, maka dia butuh healing. Padahal healing sendiri juga bukan satu solusi ya buat orang-orang yang tertekan. Wong healingnya itu kadang juga bakar uang kan, ke bioskop, ke konser, ya, ke tempat wisata atau wisata kuliner. Lagi-lagi kesalahan diagnosa ini melahirkan sikap yang antitesa dengan sikap yang produktif yang harusnya bisa uh, ditunjukkan oleh generasi milenial dan generasi Z. Jadi sebabnya dua, gitu Kak. Oke, 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 oke. Ya, cuman kan memang ketika kita apa namanya melihat kondisi eksternal ya, karena memang zaman ini kan senantiasa berubah ya dari masa ke masa, dari dekade ke dekade. Karena memang sekarang kan era teknologi ya. Dan perkembangan teknologi yang kita rasakan pada masa sekarang ini kan berbeda dengan katakanlah 10 tahun yang lalu. Dan ini sangat pesat sekali. Ya, sebenarnya apakah, apa namanya, generasi anak-anak muda milenial, zilenial ini sekarang itu sebenarnya mereka ya, terpaksa oleh keadaan sekarang ya dengan perkembangan teknologi ini. Apakah memang, terpaksa dengan kondisi seperti itu? Karena memang di masa sekarang ini arus informasi itu begitu begitu cepat ya, melalui sosial media kita scroll-scroll IG, scroll-scroll TikTok gitu kan, apa namanya, dalam waktu 1 menit atau berapa mungkin 10, 15 menit kita sudah bisa menyerap banyak sekali informasi ya. Ya, Sehingga akhirnya, anak muda milenial, zilenial ini akhirnya jadi bingung, karena terlalu banyak informasi yang mereka dapatkan, akhirnya mereka ketika dihadapkan pada sebuah masalah mereka bingung problem solving-nya seperti apa sehingga akhirnya sambat-sambat gitu kan. Jadi, ini yang menarik, Kak Alif, bahwasannya apakah generasi sekarang ini memang ya, korban dari teknologi dan juga sebenarnya apakah sambat ya, karena memang aktivitas dengan adanya pesatnya teknologi ini kan kita dimudahkan untuk sambat di sosmed, di Twitter ya, di, apa namanya, IG, di TikTok ya. Itu, apa istilahnya, apakah sambat ini hal yang apa namanya, apakah di generasi dulu memang, orang-orang yang lebih generasi yang sebelum kita apakah memang mereka nggak pernah sambat gitu ya? Apakah, apa namanya, generasi sekarang ketika sambat ini jadi hal yang, tidak tepat. Nah, itu 2 hal, Kak. ya. Jujur li, jujur li. Sepertinya Kak Rashid sedang curhat ya. Iya karena memang, kita apa, saya menjadi penghubung lah ya, Iya, iya. keresahan-keresahan generasi, milenial, zilenial sekarang. Mantap, ya. Jadi kalau kita sadari memang betul ya, tantangan teknologi yang sedemikian maju, bahkan sesuatu yang hampir tidak terpikir 10 tahun lalu, hari ini dengan mudah dimiliki oleh generasi milenial dan Z, yang kemudian bisa menjadi satu referensi baku ya, satu referensi utama arus informasi yang kemudian bisa membentuk karakter dan sifat dari orang-orang yang menganggap apa yang mereka lihat, apa yang mereka akses itu sebagai sebuah kebenaran. Dan ini sangat sangat berbahaya ketika manusia nggak punya standar nilai dalam hal kebenaran. Nah, selamatnya ketika Islam itu menjadi sebuah aturan hidup. Islam bukan hanya ibadah ritual yang diatur, tapi juga bagian dari apa yang kita butuhkan untuk mengenal diri kita sendiri dan tujuan hidup kita, hidup di dunia ini. Islam itu juga memberikan standar kebenaran. Dan standar kebenaran yang ada di dalam Islam itu nggak pernah jauh dari aturan Al-Quran dan ajaran Rasulullah atau disebut dengan sunnah. Nah, sehingga ketika arus informasi sedemikian pesat, isi konten yang sedemikian beragam, bahkan ahli dengan ahli bisa saling bertarung teori. Orang-orang milenial dan generasi Z pastinya bingung nih. Saya ada di kutub teori yang mana ini ya?
sampai-sampai dia berteori sendiri ya. Terus ada muncul juga orang-orang yang hari ini tuh lebih suka berfilsafat, Kak, daripada susah-susah mempelajari agama, karena filsafat dipandang lebih realistis dan tidak kaku gitu ya. Kayak stoikisme dan semacamnya gitu ya. Nah, pada akhirnya dibuat bingung dengan semua yang ada. Cuman kalau kita kembali pada konsep kebenaran itu tunggal, kebenaran itu adalah absolut, yang absolutnya itu dinilai dari standar Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan menemukan titik-titik mana yang perlu kita filter, ya, poin-poin mana yang perlu kita ambil, yang itu pada akhirnya bisa menyelamatkan kita dalam wajah zaman yang barangkali lebih canggih lagi atau lebih modern dari zaman sebelumnya. Nah, ada satu kecelakaan besar yang mungkin tidak disadari oleh generasi milenial dan generasi Z. Ya, terutama kita topiknya adalah generasi strawberry. Kecelakaan besar itu bisa disebut dengan musibah paling ganas sepanjang kehidupan manusia. Apa itu? Yaitu diterapkannya aturan sekulerisme di berbagai lini kehidupan manusia. Yang pada akhirnya ketika sekulerisme ini mencengkram kuat setiap lini kehidupan manusia, sampai aspek teknologi dan informasi, itu tidak bisa lepas dari uh, pemikiran atau pemahaman sekulerisme ini. Ya. Maka yang lahir adalah produk-produk yang justru akan menguatkan paham sekulerisme. Ya, mungkin pemirsa sudah tahu ya sebagian sekulerisme itu artinya apa, tapi bagi yang belum tahu ini, generasi Z khususnya ya, yang sedang mencari tahu segala sesuatu informasinya, ya mungkin bisa kita sampaikan ya, sekulerisme itu merupakan paham yang memisahkan antara agama dengan kehidupan sosial. Iya. Ya. Jadi, paham-paham agama itu nggak boleh diterapkan pada kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Itu namanya sekulerisme. Dan kita tahu semua bentuk produk dan karya peradaban hari ini itu tumbuhnya dari benih sekulerisme. Ya, kita mau lari cari tontonan. Tontonan itu isinya sesuatu yang kontennya nggak banget agamanya itu. Jadi di sana ada nilai-nilai kebebasan, di sana ada nilai-nilai anti Tuhan, di sana ada nilai-nilai di mana kita itu sebagai manusia punya hak ya untuk mengatur kehidupan kita sesuai dengan kehendak kita. Ya, Iya, iya. kita mau cari hiburan, musik, ya kita cari tongkrongan, kita cari mungkin bahkan sampai pendidikan yang sedang kita geluti itu lahirnya juga dari asas sekulerisme. Nah, ini kemudian menjadi satu musibah besar ketika kita dikepung dengan pemahaman ini, dengan rona dan bentuk apa namanya karya peradaban seperti teknologi informasi dan sebagainya. Ini semakin menguatkan kita ya sedang dijajah oleh orang-orang yang sedang memahami sekulerisme itu sebagai sebuah sistem gitu. Nah, kita harus melawannya tentunya ya. Kita harus bisa melihat ini sebagai situasi yang mungkin modenya mode war ya, mode perang gitu ya. Sehingga kita bisa menilai ini yang baik untuk kita, ini yang tidak baik karena menurut agama tidak baik. Iya. Ah, ini. Kemudian menariknya ke Alif ya, karena memang untuk membentengi generasi milenial, Gen Z ini menjadi tantangan tersendiri memang ya bagi orang tua. Cuman kan karena saya masih belum orang tua ya. Nah, ini karena memang belum merasakan juga. Tapi memang curhatan dari orang tua di sekitar saya memang ya, mereka dalam rangka untuk supaya ini anak-anak agar terjaga ya dari arus informasi yang begitu pesat, dan juga informasi ini kan memang seringkali tidak terfilter ya di tengah-tengah sosmed itu, kemudian tengah-tengah masyarakat juga. Maka beberapa orang tua memilih untuk menyekolahkan anaknya misalnya di pondok ya, misalnya pondok pesantren. Jadi bukan pesantren kilat ya, tapi pondok pesantren, entah itu dalam bentuk memang pondok pesantren tradisional, ada juga yang dalam bentuk sekolah yang modern, boarding school,
modern katakanlah seperti itu dan juga bentuk-bentuk lainnya. Nah, sebenarnya ketika karena memang ya ini juga sekalian membekali diri saya kan memang ketika nanti sudah apa namanya berkeluarga punya anak ini sebenarnya apakah pilihan yang tepat deh ketika kita menyekolahkan anak kita ke pondok pesantren sehingga kita bisa menempa ya mewadahi anak kita ini dalam sebuah lingkungan yang kemudian di sana anak kita bisa ditempa kan. Karena memang kehidupan seringkali ketika kita sharing-sharing dengan teman-teman kita di pesantren memang kehidupannya tidak lempeng-lempeng aja kan gitu. Tidak sebagaimana ketika tinggal bersama dengan orang tua. Karena kehidupan di pesantren, kehidupan, apa namanya, jauh dari orang tua, berkumpul dengan sesama mereka yang juga jauh dari orang tua, beberapa di antara mereka yang ada yang homesick juga melampiaskan, kekesalan itu bisa jadi dengan, apa namanya, kenakalan gitu ya, dengan sering menjauhil misalnya teman-temannya atau bahkan, kasus-kasus tertentu sampai bahkan yang, apa namanya, ada yang menelan korban jiwa, katakanlah seperti itu. Nah, ini bagaimana, Kak, ketika menyekolahkan anak-anak di, pesantren dalam rangka untuk menguatkan ya generasi, Gen Z ini agar kuat menghadapi kenyataan hidup? Ya. Prinsipnya sama sih ya, ketika orang tua memilih untuk menyekolahkan anaknya dan menyantrenkan anaknya, apa ya istilahnya, menyantrenkan anaknya. Sekolah yang formal ya, katakan SD, SMP, SMA, terus di satu sisi nyantri atau boarding school. Dia ada asrama, penginapan yang itu tidak secara simultan bisa ketemu sama orang tuanya. Itu sebenarnya prinsipnya sama. Kembali kepada niat orang tua. Hmm. Apakah orang tua itu melepas tanggung jawab pengasuhan, tanggung jawab pendidikan, atau justru menguatkan pengasuhan dan pendidikan orang tua? Kalau ternyata pilihannya jatuh pada pilihan pertama, lepas tanggung jawab, meskipun disantrikan, meskipun di boarding school kan, ya, meskipun dimasukkan ke pesantren yang Masya Allah ustadznya itu lulusan ahli-ahli ya di bidang agama, itu bukan pilihan yang tepat. Justru akan menjadikan anak itu punya luka di masa lalu. Jika dia harus menghadapi masa depan, dia dendam, dia burn out, ya, dia menjadi robot yang tidak punya kuasa menentukan pilihan. Karena masih ada Hmm. hutang pengasuhan yang sebetulnya harus dituntaskan oleh orang tua. Ada hutang pendidikan yang harusnya isinya adalah teladan, isinya adalah nasihat, isinya adalah pendampingan karakter, pendampingan keilmuan yang itu tidak sempurna diterima oleh anaknya tapi sudah kadung dimasukkan ke pesantren atau disekolahkan. Nah, ini menjadi satu kesalahan besar ya bagi orang tua dan ini menjadi muhasabah kita semua sebagai orang tua untuk kemudian lebih memaksimalkan peran pengasuhan sebelum benar-benar jatuh pilihan itu menyekolahkan anak dan menyantrikan anak. Jadi anak itu boleh ke pesantren, anak itu boleh sekolah, sekolah formal atau sekolah informal, ya. Cuman jangan sampai peran pengasuhan itu hilang, ya. Atau peran orang tua sebagai pendidik itu hilang seketika, jangan. Ya. Kalau kita menilik bagaimana dahulu kala motivasi orang tua itu menjadikan anaknya lebih pandai dari dirinya dalam hal amal ibadah dan sakofah ya, dan juga adab, maka kita bisa meniru ibunda dari sahabat Anas bin Malik ya, jadi satu sahabat yang mulai kecil itu tinggal bersama Rasulullah bukan keluarganya, itu adalah sahabat Anas bin Malik. Dan kita bisa melihat masa depan Anas bin Malik sampai hari ini kita mengenalnya sebagai seorang perawi hadis dengan ribuan hadis yang dihafal yang sanadnya langsung sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu di masa kecilnya sebelum balik, Anas bin Malik itu oleh ibunya diantarkan ke rumah Rasulullah dan dipercayakan kepada Rasulullah untuk satu amanah melayani Rasulullah dalam berbagai uh, aktivitas rumah tangga yang Rasulullah butuh pembantuan begitu ya. Dan imbal baliknya Anas bin Malik bisa melihat
bagaimana kehidupan Rasulullah sehari-hari di dalam rumah. Makanya kalau kita melihat hadis-hadis Anas bin Malik, itu adalah hadis-hadis yang rata-rata tentang karakter Rasulullah atau rata-rata tentang akhlak Iya, iya, iya. Rasulullah. Ya. Karena lebih banyak Anas bin Malik itu merekam kejadian Rasulullah di dalam rumah sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, ya, sebagai seorang kakek begitu. Nah, ini satu motivasi yang benar ketika ada satu peran orang tua yang nggak cukup mampu untuk diberikan kepada anak dalam hal keilmuan, maka diserahkan, diamanahkan kepada orang yang lebih ahli ilmunya. Itu betul. Kalau seperti itu betul. Ya. Juga kita bisa melihat bagaimana tarikh Imam Syafi'i. Ya, ketika dari kota Gaza, Palestina, berjalan menuju Madinah, ya, kota Nabi, untuk disantrikan, ya, untuk dititipkan boarding school ya mungkin hari ini ke majelisnya Imam Malik, ya, guru pertama daripada Imam Syafi'i. Ya, jadi motivasi seperti ini itu dibolehkan ketika orang tua bisa mengukur, waduh kalau saya paksakan anak saya harus dengan saya terus, ada ilmu yang kosong yang mereka nggak dapat dari saya, maka mereka harus dapatnya dari orang yang lebih ahli. Itu betul. Hanya saja sekali lagi kembali, pengasuhan itu harus tuntas, ya. Pengasuhan itu harus dilakukan semaksimal mungkin sebelum benar-benar pilihan itu jatuh, anak ini disekolahkan atau dimasukkan ke dalam pesantren. Semoga pilihan orang tua menyantrenkan anaknya itu bukan sebuah hukuman ya, karena di masyarakat kita itu kadang, kamu kalau nakal tak masukkan pondok loh ya. Pondok. Sehingga bayangannya pondok itu menyeramkan, ya, pondok itu bikin kapok dan sebagainya. Jangan ya. Justru kalau menggambarkan satu kondisi lingkungan keilmuan itu dengan narasi-narasi positif, ya. Kalau kamu bisa masuk pesantren, kamu bisa meraih ini dan itu, ya. Kamu bisa melanjutkan ke mungkin universitas Islam terkemuka atau ke luar negeri dan sebagainya, ada reward gitu ya. Jadi menggambarkan satu fase kehidupan anak-anak yang harus dilalui ketika dia memilih jauh dari orang tua. Dan positifnya ya, anak-anak yang nyantri itu kemandiriannya lebih cepat terbentuk, tanggung jawab, adabnya lebih cepat terbentuk, ya, kontrol emosinya dan sebagainya. Kenapa? Karena saya coba matchingkan dengan tulisan Profesor Renal Kasali di Strawberry Generation itu ya, bukunya itu, untuk menghadirkan solusi bagaimana generasi strawberry ini harus dipangkas, ya, menjadi generasi apa tadi, jati, atau generasi apa tadi, Kayak bakar. lebih baik gitu ya. Karena Profesor Renal Kasali juga mengemukakan ada namanya durian strawberry. Oh iya, Ya, iya. terlihat keras di luar tapi lunak banget di dalam gitu. Karena privilege orang tua yang mungkin dipunyai oleh orang-orang seperti itu. Orang tuanya kaya, punya jabatan, dia sok-sokan, itu namanya durian strawberry. Aneh-aneh gitu ya. Nah, kalau mau memangkas ya bagaimana strawberry generation ini bisa tuntas, maka dihadirkan solusi. Solusinya apa? Mengkombinasi hubungan circle pertemanan dengan orang-orang ahli, atau dalam bahasa saya itu adalah magang bersama para master, berinteraksi dengan orang-orang yang lebih tua, lebih senior, keilmuan dan skill serta pengalamannya. Inilah yang kemudian oleh Rasulullah dibentuk dalam halaqah ula, dalam interaksi keilmuan pertama di kota Mekah, baik melalui fase dakwah sembunyi-sembunyi maupun dakwah terang-terangan. Itu yang namanya para sahabat, rentang usianya itu beraneka ragam. Ada yang masuk Islam usia 10 tahun, kemudian satu majelis, satu forum, berkenalan dan mengambil ilmu kepada Rasulullah dengan orang-orang yang usianya 2 tahun lebih muda dari Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Iya, iya. Ketemu Ali bin Abi Thalib. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam umur 15 tahun. Ya, ketemu dengan Hamzah bin Abdul Muthalib yang usianya setara dengan Rasulullah yang waktu itu sudah 40-an tahun.
ada kemudian sahabat Tolha bin Ubaidillah, ya. Kemudian bertemu dengan sahabat Utsman bin Affan. Yang rona-ronanya itu bukan hanya rentang usia yang berbeda, tapi backgroundnya juga beda-beda. Nah, mengkombinasi anak-anak kita ini, ya, generasi muda kita itu dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih master dalam hal keilmuan dan skill, itu sangat diperlukan. Intinya kita itu bisa magang gratis, ilmu dapat dari orang-orang yang baik hati, yang nggak pelit dengan pengalaman hidup. Bahkan kita dibimbing. Hmm. Nah, ini yang hari ini kita jarang, ya, jarang menemui ada kolaborasi antara anak-anak dengan, mohon maaf, antara pemuda dengan orang tua. Ada Iya, iya. satu kisah penguat, ya, ketika Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjabat sebagai seorang presiden bagi kaum muslimin atau pemimpin bagi kaum muslimin, ketika menemui masalah di Madinah, masalah kenegaraan, yang dikumpulkan itu bukan Abdurrahman bin Auf, bukan Utsman bin Affan, ya, bukan pula sahabat-sahabat senior As-Sabiqunal Awwalun, tapi yang dikumpulkan itu adalah anak-anak muda, ya, untuk ditanyai pendapat mereka tentang masalah negara. Mungkin hari ini namanya staf khusus gitu, ya, staf khusus milenial. Cuman Iya, iya. mereka nggak cuma nampang tampang doang, ya, isinya kosong, enggak. Anak-anak muda ini anak muda yang terpilih, ya, yang mereka kata-katanya itu bisa memberikan satu inovasi bagi negara Madinah, bagi negara Islam waktu itu, untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada. Ya, kenapa dipilih anak-anak muda? Karena anak muda itu selain tekadnya itu kuat, ya, keberaniannya tidak terbendung, ide-idenya juga segar, nggak konvensional, ya, nggak tradisional, tapi ide-idenya itu segar. Anak-anak muda itu memang diciptakan oleh Allah hidup di segala zaman yang mereka itu harus siap. Dan Umar melihat ada potensi itu, ya, masalah negara pun ditanyakan pada anak-anak muda, dan itu menjadi satu tantangan peradaban Islam yang bisa kita wujudkan ke depan gitu, ya. Mengkombinasi antara anak muda dengan orang-orang yang master gitu. Nah, ini satu solusi, ya, Kak Rashid. Panjang, ya. Iya, baik Kak. Ini pertanyaan terakhir ya. Jadi kalau tadi kan Kak Alif kan mencontohkan bagaimana kehidupan di apa anak-anak di masa Rasulullah, masa para sahabat, masa Khulafaur Rasyidin. Nah, sebenarnya kalau anak-anak zaman sekarang, Gen Z ini, dan juga orang tua orang tua zaman sekarang, karena memang kita melihat tantangan yang dihadapi oleh, Rasulullah dan para sahabat waktu itu dengan orang tua zaman sekarang ini kan sebenarnya berbeda ya. Karena, kemaksiatan, kerusakan, kedzaliman yang terjadi di tengah-tengah, kita ini di masa sekarang. Mmm, ini kalau hemat saya ya, itu lebih lebih aneh-aneh dan lebih, brutal gitu ya, lebih rusak daripada Contoh-contoh. waktu masa itu. Nah, sebenarnya, kira-kira anak-anak zaman sekarang, orang tua zaman sekarang, eee, kira-kira bisa bisa atau enggak sih sebenarnya, untuk mencapai, predikat sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat di waktu itu. Nah, ya istilahnya kualitas, generasi sekarang bisa nggak sampai pada, kualitas pada generasi Rasulullah dan para sahabat dengan kondisi yang kita alami saat ini. Ya. Ya, sebagaimanapun berbedanya kondisi zaman, ya, hari ini dengan masa yang lalu, tetap ketika kita meyakini Islam sebagai satu pegangan hidup, ya, kita akan menemukan berbagai kemudahan. Dan memang Allah desain agama Islam ini sebagai sebuah agama yang solutif, Mmm. ya, sangat solutif. Ini ada satu contoh, mungkin nggak relate, ya, tapi saya hanya menekankan ini solusi gitu. Ada satu kisah, ya, mungkin nggak berhubungan langsung dengan apa yang ditanyakan oleh Kak Rashid, tapi saya rasa menguatkan kalau Islam itu solusi. Jadi satu kisah yang sederhana itu ketika sahabat Jabir radhiyallahu an menawarkan agar Rasulullah ketika selesai menggali parit dalam persiapan perang Khandaq di Madinah itu untuk makan di rumahnya, justru Rasulullah itu mengatakan undangan itu jangan hanya untuk saya, tapi aku juga mengundang penggali parit yang jumlahnya 1.000 orang. Padahal
Jabir dan istrinya itu hanya memasak untuk Rasulullah dan keluarganya sendiri gitu. Itu yang diundang Rasulullah 1.000 orang untuk datang ke rumah Jabir. Lalu Rasulullah tahu Jabir ini sedang deg-degan, ya. Iya. Bukan ada cinta ya, deg-degannya itu karena waduh, porsinya untuk satu orang malah yang diundang 1.000 orang, ini gimana nih? Rasulullah dengan tenangnya membisikkan pada Jabir, biarlah aku yang melayani orang-orang itu, engkau pulang duluan dan sampaikan keadaan ini kepada istrimu dengan tenang. Solusinya dari aku. Nah, jadi Jabir yang mendengar itu langsung tenang. Jabir mendengar instruksi Rasulullah untuk pulang, langsung pulang tanpa ada keraguan akan terjadi chaos atau pelayanan yang tidak maksimal karena memang dia sedang memasak untuk satu orang. Kenapa? Karena Jabir punya mindset. Setiap yang keluar dari petuah, nasihat, fatwanya Rasulullah itu bukan hanya informasi tapi juga solusi. Oke. Jadi Islam itu seperti itu. Relate nggak ya? Tapi saya cuma menguatkan aja. Kalau Islam itu adalah solusi bukan hanya informasi. Ketika semua wajah zaman itu mengarah pada satu titik kerusakan karena bercokolnya sekulerisme dalam berbagai bentuk eh, produk-produknya itu ya, produk-produk peradaban sekulerisme ya. Maka orang tua itu kembali kita ajak untuk mengambil Islam sebagai solusi. Bukan hanya informasi ya, tapi solusi. Ya. Dan kita akan dapati solusi-solusi Islam itu lebih sesuai dengan fitrah manusia. Ya, lebih sesuai dengan apa yang dibutuhin manusia daripada solusi-solusi yang ditawarkan oleh barat, oleh timur, yang notabene mereka pun masih meraba-raba hidup mereka di masa depan tuh masih bisa eksis nggak. Ya, contohnya aja di Amerika, Kak Rashid. Ya, terjadi penembakan brutal kan kepada satu kasus yang kemarin pekan lalu itu, warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika menjadi korban penembakan, bahkan sampai 100 kali tembakan itu nyasar ke tubuh WNI ini ya. Gara-garanya bukan WNI ini terlibat terlibat selisih paham dengan si pelaku, tapi karena pelaku ini ada segerombolan anak muda yang kepemilikan senjatanya itu bebas di Amerika. Lalu terjadi tembak-tembakan dan pelurunya itu justru diarahkan kepada orang yang bukan menjadi rival selisihnya itu, bukan kelompok yang dimusuhin. Jadi kehidupan di bar tuh chaos banget. Gelandangan tambah banyak, ekonomi bahkan sekarang resesi kan. Amerika mengalami hantu resesi. Eropa sekarang musim dingin. Saya membaca di Inggris itu anak-anaknya itu ngemut step atau penghapus. Makan penghapus, mengunyah penghapus demi untuk menghemat, tidak mengeluarkan uang beli jajan karena untuk beli listrik. Untuk beli sesuatu yang alternatif menghangatkan tubuh mereka di musim dingin. Ya, lagi parah-parahnya Eropa. Begitu juga dengan Cina. Cina yang konon katanya sedang kuat-kuatnya sebagai sebuah pesaing Amerika, ya Cina justru mengalami satu kemerosotan di mana harga properti di sana itu ancur-ancuran. Ya. Jadi dari semua aspek yang kemudian mereka banggakan, yang seolah bisa menguasai dunia dengan aspek itu, ya mereka justru jatuh pada aspek yang mereka sandarin. Gitu. Nah kita ini umat Islam harus yakin dengan apa yang kita punya, yaitu Islam. Islam ini menjadi sandaran hidup untuk melangkah menuju kehidupan masa depan yang jauh lebih baik. Oke. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi memang kita sebagai seorang muslim, orang tua, tidak hanya orang tua tapi juga Gen Z ya, milenial, kita sama-sama menyadarkan diri kita dan juga mengingatkan orang-orang di sekitar kita ya untuk selalu berpegang teguh pada syariat ya. Bahwasannya dan juga tadi poin pentingnya adalah kita percaya ya apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang disampaikan melalui Al-Qur'an itu semuanya adalah kebenaran. Sesusah apapun jalan kita untuk mencapai kebahagiaan dan keridhaan Allah itu, namun eh, ketenangan yang nanti akan kita rasakan, insya Allah ya. Baik, sekian terima kasih ya pada Kak Alif Ridho. Mungkin ada kalimat penutup singkat saja. Kalimat penutup itu mungkin dari hadis Rasulullah ya, taraktu fikum amrayni lan tadilu tamaksatum bima kitabullah wa sunnah. Setelah aku tinggalkan dua perkara yang kalian
berpegang teguh kepada keduanya tidak akan pernah tersesat. Dua perkara itu adalah Al-Quran dan jaminan Rasulullah, yang Rasulullah berbicara, bertindak, ya, berperilaku tidak dengan nafsunya tapi dengan tuntunan wahyu. Ya, Rasulullah menjamin kalau kalian nggak mau tersesat dalam kehidupan di zaman apapun, anak-anak kalian nggak mau tersesat, kalian sebagai orang tua juga nggak mau tersesat, maka ambillah dua perkara yang aku tinggalkan Rasulullah. Apa yang ditinggalkan Rasulullah? Ajaran Al-Quran dan ajaran Islam. Jadi dua inilah yang kemudian kita ambil, ya, kita jadikan patokan sebagai sebuah standar kebenaran. Insya Allah jaminan selamat itu akan kita dapatkan segera mungkin. Allah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Jangan lupa untuk selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dimanapun kita berada. Terima kasih banyak Kak Alif Ridho sekali lagi atas kesediaannya bergabung bersama kita, berbincang-bincang di Ulik Narasi ya. Insya Allah jika ada kesempatan lain, topik-topik lain yang menarik, kita akan ulik lagi narasinya karena memang setiap narasi selalu menarik untuk diulik ya. Dan juga kami sampaikan terima kasih pula pada sahabat Hidup Berkah Channel yang sudah stay tune dari awal sampai akhir tayangan kita dimanapun Anda berada. Insya Allah kita akan bertemu lagi di episode Ulik Narasi selanjutnya. Baik, kita akhiri ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.